persetujuan janji, persetujuan Ampera, Agreement yang hadir membentuk Komisi Pasifik Selatan, South Pacific Commission. Pada 6 Februari 1947 dan berkedudukan di Nomena Koloni Caledonia Baru. Komisi ini terbentuk untuk mempercepat pembangunan wilayah-wilayah berpemerintah untuk selanjutnya diberikan hak kepada bangsa-bangsa koloni ini untuk menentukan nasib sendiri termasuk Papua. Selain investasi sejak lama, rakyat Papua terus menghadapi represi negara melalui penangkapan, diskriminasi, dan pembatasan uang demokrasi. Di berbagai kota, termasuk Sorong, suara rakyat yang menuntut hak politik dibungkam dengan tuduhan makar dan pidana lainnya. Empat kader negara Federal Republik Indonesia (NRFPB) ditangkap di Sorong dengan tuduhan melakukan aktivitas politik yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Padahal yang mereka perjuangkan adalah aspirasi rakyat yang disampaikan secara damai tanpa kekerasan. Penangkapan ini memicu gelombang solidaritas dari mahasiswa, pemuda, gereja, dan masyarakat sipil yang menilai bahwa keempat orang tersebut bukanlah kriminal, melainkan tahanan politik. Oleh karena itu, aksi pembebasan digelar di Sorong sebagai bentuk perlawanan moral dan politik terhadap kriminalisasi perjuangan rakyat Papua. Aparat keamanan menangkap 4 orang NFRPB di kota Sorong dengan tuduhan makar dan ancaman keamanan negara. Mereka langsung ditahan di rutan Sorong tanpa proses hukum yang transparan. Selama ditahan, keempat tahanan politik mengalami pembatasan akses keluarga, pendamping hukum, serta pengawasan organisasi kemanusiaan. Hal ini menimbulkan protes dari berbagai pihak yang menilai adanya pelanggaran hak asasi manusia. Menjelang September 2024, berbagai kelompok solidaritas di Papua Barat dan beberapa kelompok lain menggelar aksi damai serta kampanye daring untuk menuntut kebebasan mereka. Dukungan internasional pun ikut menguat. Ratusan masa aksi turun ke jalan di kota Sorong membawa poster, spanduk, dan selebaran dengan tuntutan utama: bebaskan 4 tokoh tahanan politik NFRPB. Mereka bukan kriminal. Aksi berjalan damai meski mendapat pengawal ketat aparat. Aksi solidaritas dan suara publik yang semakin keras membuat isu tahanan politik di Sorong mendapatkan perhatian lebih luas. Gelombang desakan ini memperkuat posisi advokasi pembebasan mereka. Aksi ini menandai bahwa perjuangan rakyat Papua tidak bisa dipadamkan dengan penjara. Penangkapan tidak menghentikan aspirasi rakyat, justru memperkuat tekad bahwa Papua membentuk ruang politik yang demokrasi dan bermartabat. Maka dengan itu, kami solidaritas pelajar dan mahasiswa Papua Tengah dengan tegas menyatakan: 1. Hentikan investasi ilegal maupun legal yang beroperasi di tanah di Papua Tengah dan segera cabut 35 izin perusahaan pertambangan di Provinsi Papua Tengah seperti Kabupaten Nagari 14 izin tambang, 1 tinggal dan 13 emas. Kabupaten Dobiai 3 izin tambang, 2 emas dan 1 batu bara. Kabupaten Deyai 1 izin tambang batu bara. Kabupaten Paniai 7 izin tambang emas.
Kabupaten Mimika 13 izin tambang, 7 batu bara, 1 tembaga, 5 emas. Kabupaten Intan Jaya 6 izin tambang, 2 batu bara dan 4 emas. Kabupaten Puncak 4 izin tambang emas. Kabupaten Puncak Jaya 5 izin tambang, 4 emas dan 1 batu bara. 2. Hentikan rencana pembangunan pelabuhan dan PLTA di Kapiraya Kabupaten Biak. 3. Menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap 4 tahanan politik NFRPD di Sorong. Mereka adalah pejuang politik, bukan kriminal. 4. Kami mendesak untuk kembalikan 4 kapal Papua dari Makassar ke Sorong. 5. Segera hentikan transmigrasi di Papua. TNI 6. TNI atau Polri stop jadikan sekolah, gereja dan puskesmas atau rumah suci dijadikan sebagai markas militer. Seperti di Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, dan segera tarik militer organik dan non-organik di seluruh wilayah Papua. 7. Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera fasilitasi pengungsi kembali ke daerah asal masing-masing yang masih membuat pengungsi. 9. Hentikan rencana pemekaran desa, distrik dan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. 10. Kapolres Nabire hentikan kriminalisasi aktivis, mahasiswa, pelajar dan masyarakat biasa di Provinsi Papua Tengah dan segera buka ruang demokrasi. 11. Pemerintah segera bangun pasar yang layak untuk mama-mama asli Papua. 12. Hentikan kriminalisasi jurnalis di seluruh Papua. 3. Kementerian HAM dalam hal ini Natalis Pigai segera selesaikan persoalan HAM di Papua. 14. Hentikan kapitalisasi alat-alat kesehatan di Papua Tengah. 15. Mendesak pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak keamanan untuk segera menghentikan penangkapan, penculikan, intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat Papua dan juga pihak keamanan dalam hal ini polis untuk mencari tahu dan kumpulkan data terkait siapa dalam dibalik ini semua. 16. Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis. Nabire 11 September 2025 mengetahui solidaritas pelajar dan mahasiswa Papua Tengah. Orlap Tipek, Wakil Koordinator Lapangan Arnold Pigai. Wakil Korlap Koordinator Lapangan SPWP. Penanggung jawab 1 Amsal Yo, 2 Arnold Pigai. Sekian dan terima kasih kawan-kawan sahaja untuk tangan kiri. Karena selama masih ada penjajah di atas tanah Papua, tangan kiri ini akan terus sampai tanah Papua bebas. Ada sarekan foto juga. Mahasiswa! Mahasiswa! Rakyat! Pengguna pasar! Terima kasih, selamat siang. Diimbaukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar,
sa aking ini, evaluasi, susunod.